Ini yang baru hadir sekitar 20 anak. Jumlahnya berapa? 30? 36. 35. Satunya 35 udah baru. Oh, siapa yang keluar? Yang kelas. Siapa yang keluar? pindah ke kelas MIPA 9, Bu, bukan keluar. Oh, gitu. Namanya siapa? Eka Alia. Oh, oke. Kita langsung aja ya. Kita hari ini mau belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Silakan dibuka PTP-nya halaman 43. Ibu izin share screen dulu. Apakah udah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Bukunya sudah dibuka? Oke. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke. Kemarin kita belajar fungsi logaritma ya. Nah, sekarang kita belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Intensitas bunyi yang ditimbulkan oleh sirine mobil ambulans dan mobil damkar merupakan salah satu contoh bunyi yang memiliki intensitas tinggi. Tujuan dari tingginya bunyi sirine ini untuk memberitahukan pengguna jalan agar memberikan ruang jalan untuk mobil ambulans dan atau mobil damkar. Dengan suara sirine ini dari jarak yang sangat jauh sudah terdengar. Misalkan intensitas bunyi sirine mobil ambulans pada jarak 10 meter adalah 110 desibel. Mobil ambulans tersebut berjalan menjauh setelah menempuh jarak X meter. Intensitas bunyi sirine itu dalam bentuk fungsi fx sama dengan 110 dikurangi 20 dikali log x per 10. Fungsi tersebut merupakan fungsi logaritma. Jika seseorang mendengar bunyi sirine mobil tersebut dengan intensitas 40 desibel, berapa jarak orang tersebut dari mobil ambulans? Jawaban persamaan tersebut diperoleh dengan menyelesaikan persamaan logaritma 110 dikurangi 20 dikali log x sama dengan 10 sama dengan 40. Jadi dibuat persamaan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan logaritma? Pada materi berikut kalian akan mempelajari cara menyelesaikan persamaan logaritma. Selain itu, kalian juga akan belajar cara menyelesaikan pertidaksamaan logaritma. Yang pertama, persamaan logaritma. Persamaan logaritma adalah persamaan pada bentuk logaritma yang memuat variabel. Variabel tersebut bisa menempati numerus atau bilangan pokok atau basisnya. Beberapa bentuk persamaan logaritma beserta penyelesaiannya dijelaskan sebagai berikut. Ini adalah bentuk-bentuk logaritma. Bentuk logaritma itu ada 6. Yang pertama ada a log fx. Itu nanti jadinya a log p. Jika a log fx sama dengan a log p, a lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Jadi basisnya itu harus lebih dari 0 atau basisnya itu tidak boleh sama dengan 1. Maka fx sama dengan p dengan syarat fx-nya harus lebih dari 0. Bentuk yang kedua ada a log fx sama dengan a log gx. Jika a log fx sama dengan a log gx, a harus lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1, maka fx-nya disamadengankan dengan gx dengan syarat fx dan gx-nya harus lebih dari 0. Yang ketiga, a log fx sama dengan b log fx. Jika a log fx sama dengan b log fx,
A harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, B lebih dari 0 dan B tidak boleh sama dengan 1, dan A tidak boleh sama dengan B, maka fx-nya disamadengankan dengan 1. Yang keempat, hx log fx sama dengan hx log gx. Jika hx log fx sama dengan hx log gx, maka fx sama dengan gx dengan syarat hx-nya harus lebih dari 0. Hx-nya tidak boleh sama dengan 1, fx-nya harus lebih dari 0, dan gx-nya juga harus lebih dari 0. Yang kelima, fx log hx sama dengan gx log hx. Jika fx log hx sama dengan gx log hx, maka fx disamadengankan dengan gx dengan syarat fx lebih dari 0, fx tidak boleh sama dengan 1, gx lebih dari 0, gx tidak boleh sama dengan 1, dan hx-nya juga harus lebih dari 0. Yang terakhir, bentuk yang terakhir ada a log x dikuadratkan ditambah b a log x. Maaf, ini harusnya nggak ada kuadratnya, ditambah c sama dengan 0. Untuk menyelesaikan bentuk persamaan tersebut dilakukan pemisalan y sama dengan a log x. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, kita misalkan a log x-nya itu menjadi y, sehingga diperoleh persamaan a. Ini dimisalkan jadi y, berarti nanti y kuadrat ditambah a log x ini dimisalkan y, berarti jadinya by ditambah c sama dengan 0. Setelah diperoleh nilai selanjutnya substitusikan kembali pada pemisalan y sama dengan a log x, sehingga nanti akan diperoleh nilai x-nya. Pertanyaan yang di persamaan logaritma. Halo? Ini dengar suara ibu apa enggak ya? Oke, kita lanjut ke pertidaksamaan logaritma. Dibuka bukunya halaman 44. Pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan pada bentuk logaritma yang memuat variabel sebagai numerus. Pertidaksamaan logaritma dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat kemonotonan grafik fungsi logaritma. Perhatikan grafik fungsi logaritma fx sama dengan a log x berikut. Jadi ini ada dua grafik. Yang ini untuk nilai fx-nya a log x, a-nya lebih dari 1. Yang ini untuk a-nya lebih dari 0 dan a-nya kurang dari 1. Berdasarkan kedua grafik tersebut, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, untuk a lebih dari 1, fungsi fx-nya a log x merupakan fungsi monoton naik lebih dari 1, jadi dia fungsi monoton naik. Artinya, untuk setiap x1, x2 itu anggota bilangan real, berlaku x1 kurang dari x2 jika dan hanya jika fx1 kurang fx2. Nah, kesimpulan yang kedua, untuk a lebih dari 0 dan a kurang dari 1, fungsi fx a log x merupakan fungsi monoton turun. Ini adalah fungsi monoton turun. Artinya untuk setiap x1, x2 anggota bilangan real berlaku x1 kurang dari x2 jika adanya x2. Nah, di situ di buku halaman 44 itu ada syarat-syaratnya untuk a lebih dari 1 dan untuk a lebih dari 0 dan a kurang dari 1 yang di dalam kotak abu-abu itu ya, dilihat ya. Sudah, kita lanjut ke sudah dibuka bukunya halaman 45. Halo? Ya, sudah. Oke. Dari tadi bisa dengar suara ibu kan? Suaranya kedengeran kan? Ya, kedengaran, Bu. Oke. Perhatikan grafik fx sama dengan 2
log X ditambah 1 dan garis Y sama dengan 1 pada bidang koordinat di samping. Kemudian lengkapilah titik-titik berikut dengan teliti dan benar. Jadi di sini ada grafik. Ini grafik fx sama dengan 2 log X plus 2 plus 1. Sama ada garis Y sama dengan 1. Soalnya garis Y sama dengan 1 dan grafik fx itu berpotongan di satu titik dengan absisnya titik potongnya adalah X sama dengan 1 di sini ya. Titik potong tersebut merupakan penyelesaian persamaan kedua fungsi yaitu fx sama dengan Y. Bentuk penyelesaian fx sama dengan Y secara aljabar sebagai berikut. Ada tadi kan soalnya 2 log X ditambah 1 sama dengan nanti ini kan basisnya udah sama. Nah, kita buat numerusnya juga disamakan. Jadi nanti sini berapa? Kan fx-nya disamakan. Dan-nya adalah 1. 2 log berapa yang nanti hasilnya itu 1? 2 log jadi hasilnya adalah 2 log 2 pangkat 1. Nah, ini kan nanti bisa ditulis 2 log 2 pangkat 1 itu kan hasilnya 1, ya kan? Jadi nanti tidak mengubah nilai Y-nya. Nah, kemudian 2 log 2 pangkat 1 itu berapa? 2 pangkat 1. Itu hasilnya adalah 2. Jadi nilai X-nya adalah berapa? Kalau ini dipindah ruaskan menjadi X sama dengan 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 hasilnya? 1. Jadi nilai X-nya adalah 1. Oke, boleh ditulis dulu. Jadi kita tinggal mengubah nilai Y-nya menjadi supaya basisnya itu sama dan ini bisa dicoret. Gitu. Soal yang kedua, cermati grafik berikut. Untuk nilai X lebih dari 1, grafik fx berada di atas garis Y. Ini kan grafiknya ada di atas garis Y ini ya. Sehingga dapat dituliskan bahwa fx itu lebih dari Y, merupakan fungsi monoton naik. Nah, bentuk penyelesaian fx lebih dari Y secara aljabar itu sebagai berikut. Kita caranya sama seperti tadi. Y itu kan 1. Berapa log berapa? 2 log berapa yang nantinya menghasilkan 1? Berarti 2 log 2 pangkat 1. Ini ya. Nah, kemudian di sini berarti 2 log 2 pangkat 1 itu berapa hasilnya? 2 pangkat 1 hasilnya 2. Ya, kemudian dipindah ruaskan lagi. X sama X lebih dari 2 dikurangi 1. Berarti X-nya adalah X lebih dari 1. Jadi, penyelesaian persamaan ini harus pertidaksamaan benar. Logaritma tersebut adalah X lebih dari 1. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke contoh soal. Halaman 45, bawahnya pemantapan itu ya. Ibu ambil soal nomor 1 ABC sama nomor 3 yang A. Kita bahas satu-satu dulu. 1 yang A, tentukan himpunan penyelesaian
Ada 3 log 2x dikurangi 1 dikurangi 3 log x dikurangi 4 sama dengan 2. Nah, di sini karena pengurangan nanti akan menjadi pembagian ya. Jadi 2x dikurangi 1 per x dikurangi 4 dari sini sama dengan, nah 2 ini kenapa kok dia bisa menjadi 3 log 3 pangkat 2? Kita ubah menjadi bentuk logaritma yang tidak merubah nilai aslinya. Nilai aslinya kan 2. Nah, nilai dari 3 log 3 pangkat 2 itu kan sama aja 2. Karena nanti masih ingat sifat-sifat logaritma ya. Nanti pangkatnya itu menjadi angka 2 dikali 3 log 3. Sedangkan 3 log 3 adalah 1. Jadi 2 dikali 1. Hasilnya 2. Jadi dia tidak merubah bilangan aslinya. Nah, kita ambil basisnya 3 karena yang di sini itu basisnya juga 3. Gitu ya. Nah, kemudian basisnya sudah sama, 3 log 3, bisa kita coret. Tinggal 2x dikurangi 1 per x dikurangi 4 sama dengan 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 9. Jadi 2x dikurangi 1 per x dikurangi 4 sama dengan 9. Nah, kita pindah ruaskan yang awalnya menjadi penyebut, kita pindah ruaskan. 2x dikurangi 1 sama dengan 9 dikali x dikurangi 4. Kita kalikan 9 dikali x, jadinya 9x. 9 dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif 36. Nah, kita pindah ruaskan lagi. X sama dengan x, yang angka sama angka. Jadi 2x, 9x pindah ruas jadi negatif 9x sama dengan negatif 36. Negatif 1 pindah ruas jadi positif 1. Jadi 2x dikurangi 9x hasilnya adalah negatif 7x. Dan negatif 36 ditambah 1 adalah negatif 35. Pindah ruas lagi, sama-sama negatif. Nanti jadinya positif. X sama dengan 35 dibagi 7 sama dengan 5. Nah, kita cek syarat numerus itu harus lebih dari 0. Kita cek karena X-nya ini sama dengan 5, kita masukkan 2X dikurangi 1. Kita ambil numerusnya yang ini dulu. 2x dikurangi 1, x-nya tadi 5, jadi 2 dikali 5 dikurangi 1, hasilnya adalah 9. 9 itu lebih dari 0, berarti dia merupakan penyelesaiannya. Kemudian numerus yang kedua ada x dikurangi 4. X-nya tadi 5, 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 1 itu lebih dari 0, jadi 5 merupakan penyelesaian dari numerus yang ini juga. Jadi diperoleh semua numerus itu positif karena lebih dari 0. Untuk X sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5 merupakan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaian persamaan logaritma adalah 5. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjut yang ke B. 6 log x kuadrat ditambah 2x dikurangi 7 sama dengan 6 log 1. Ini basisnya sudah sama. 6, 6. Udah 6 log gitu ya. Jadi kita tinggal ambil numerusnya. Itu merupakan bentuk logaritma yang kedua. Jadi tinggal disama dengankan fx sama dengan gx. Kita ambil ini numerusnya. Jadinya x kuadrat ditambah 2x dikurangi 7 sama dengan 1. Kita pindah ruaskan dan disama dengankan 0. Jadi fx-nya harus disama dengankan 0. Jadinya x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Ini kan negatif 7, satunya pindah ruas jadinya kan negatif 7 dikurangi 1, jadi negatif 8 sama dengan 0. Kita faktorkan, jadinya x ditambah 4 dan x dikurang dari 2 sama dengan 0. Hasilnya adalah x sama dengan negatif 4 atau x sama dengan 2. Untuk nilai x sama dengan negatif 4 dan x sama dengan 2 diperoleh x kuadrat ditambah 2x
dikurangi 7 itu lebih dari 0, maka negatif 4 dan negatif 2 merupakan penyelesaian. Jadi tetap numerusnya harus dicek apakah dia lebih dari 0 atau tidak dari 0. Kalau dia kurang dari 0, berarti dia bukan penyelesaiannya karena syaratnya harus lebih dari 0. Nah, kalau dia udah lebih dari 0, berarti dia merupakan penyelesaiannya. Nah, coba kita masukkan di sini negatif 4 kuadrat ditambah 2 dikali negatif 4 dikurangi 7, hasilnya berapa? Yuk, siapa yang mau jawab? Hasilnya 1 ya. Kemudian yang nilai X-nya 2, berarti 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurangi 7. Hasilnya 4 ditambah 4 dikurangi 7. Hasilnya 1 ya, sama ya. Jadi nilai X ini memenuhi syarat numerusnya lebih dari 0. Jadi himpunan penyelesaian persamaan logaritmanya adalah negatif 4 dan 2. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke C. X log X tambah 6 ditambah X log 2X dikurangi 5 sama dengan 2. Nah, kalau ada penjumlahan, berarti nanti jadi perkalian. Kita kalikan numerusnya. X log X ditambah 6 dikali 2X dikurangi 5 sama dengan X log X pangkat 2. Nah, ini sama seperti tadi caranya. Kita ubah menjadi bentuk logaritma yang tidak mengubah nilai aslinya. Jadi kita ubah menjadi X log X pangkat 2 karena X log X itu hasilnya 1, nanti dikali 2 jadinya 2. Jadi tidak mengubah bentuk aslinya atau nilai aslinya gitu ya. Nah, kita bisa mencoret X log-nya. Ini dicoret karena sama. Kita tinggal mengambil numerusnya. X plus 6 dikali 2X dikurangi 5 sama dengan X kuadrat. Nah, ini kita kalikan. X dikali 2X sama dengan 2X kuadrat. X dikurangi 5, 6X dikali 2X hasilnya adalah 7X. 6 dikali negatif 5 hasilnya negatif 30 sama dengan X kuadrat. Oke, kita faktorkan, kemudian kita faktorkan. Ini 2X, X kuadratnya ini dipindah ruas ke sini. Nanti kan jadinya tinggal X kuadrat kan. Tinggal X kuadrat ditambah 7X dikurangi 30 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Jadinya X ditambah 10 dan X kurang dari 3 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah X sama dengan negatif 10 atau X sama dengan 3. Nah, kita cek ke numerusnya juga. Untuk nilai X sama dengan 10 itu tidak memenuhi syarat basis X harus lebih dari 0. Dan syarat numerus 2X dikurangi 5 lebih dari 0. Jadi negatif 10 itu tidak memenuhi. Untuk X sama dengan 3 itu memenuhi syarat basis X lebih dari 0 dan memenuhi syarat numerus X plus 6 lebih dari 0, 2X dikurangi 5 itu lebih dari 0. Jadi diperoleh bahwa X sama dengan negatif 10 itu bukan penyelesaian dan X sama dengan 3 merupakan penyelesaian. Ini tinggal dimasukkan aja kok nilainya negatif 10 ke nilai numerusnya. Jadi himpunan penyelesaian persamaan logaritmanya adalah 3 karena negatif 10 tadi tidak merupakan penyelesaian. Apakah ada pertanyaan yang di persamaan logaritma? Apakah ada pertanyaan? Halo? Kalau nggak ada, Bu lanjutkan.
Contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan log x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 lebih dari sama dengan log 4x ditambah 9. Penyelesaiannya lognya udah sama, basisnya udah sama-sama 10. Tinggal kita coret, tinggal persamaannya aja. X kuadrat ditambah 2x ditambah 1 lebih dari sama dengan 4x ditambah 9. Kita pindah ruaskan. X kuadratnya masih tetap karena tidak ada yang sama. 2x dikurangi 4x sama dengan negatif 2x. 1 dikurangi 9 sama dengan negatif dan lebih dari sama dengan 0. Kita faktorkan lagi. Jadinya adalah x ditambah 2 atau x dikurangi 4 lebih dari sama dengan 0. Kita buat diagram seperti ini. Karena ini nanti hasilnya kan x lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, berarti di sini negatif 2 sama x dikurangi 4 nanti hasilnya jadi x sama dengan 4. Nah, di sini 4. Nah, kita ambil yang lebih dari sama dengan karena ini lebih dari sama dengan karena di sini positif, negatif, positif. Untuk syarat numerus yang pertama x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 lebih dari 0 karena syaratnya harus lebih dari 0. Kita masukkan nanti nilainya di sini. Nah, ini kan sama aja x tambah 2 kuadrat. Nanti kalau difaktorkan kan hasilnya ini. Nah, berarti nanti nilai x-nya adalah x kurang dari negatif 1 atau x lebih 1. Ini persamaan yang kedua. Kemudian numerus yang selanjutnya adalah 4x ditambah 9 harus lebih dari 0. Jadi nilai x-nya adalah lebih dari negatif 9/4. Kita buat diagramnya juga seperti ini. Ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, dari ketiga persamaan tersebut bisa kita gambar seperti ini hasilnya. Nah, nanti hasilnya adalah yang diarsir ini. X lebih dari negatif 9/4 ini, dan X kurang dari sama dengan negatif 2 atau X lebih dari sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X lebih dari negatif 9/4 dan X kurang dari sama dengan negatif 2 atau X lebih dari sama dengan 4 dan X anggota bilangan real. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Tentang persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Kalau tidak ada, silakan. Gimana, Indah? Kalau tidak ada, silakan kalian kerjakan nomor 1. Yang bisa nanti langsung menjawab. Nomor 1 aja.
Kita kerjakan bareng-bareng. Halo? Oke, udah kelihatan ini tulisannya? Udah ya. Nah, ini kan 7 lognya kan udah sama. Basisnya kan udah sama. Nah, tinggal diambil numerusnya. 3 log 3x dikurangi 7 sama dengan x ditambah 5. Nah, udah gitu. Kita pindah ruaskan. Yang ada x-nya kita samakan dengan yang ada x-nya. Jadi, 3x, x-nya yang ini pindah ruas, jadinya nanti negatif ya, dikurangi dengan negatif 7 pindah ruas, jadi ditambah 7. Nah, 3x dikurangi x ini berapa hasilnya? Jadinya 2x sama dengan 12 kan? Kita pindah ruas lagi dan disama dengankan dengan jadinya x sama dengan 12 dibagi 2. Berapa hasilnya? 12 dibagi 2. Oke, jadi begini caranya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan ditulis dulu. Udah ditulis? Sudah, Bu. Ada pertanyaan apa tidak sampai sini? Insya Allah nggak ada, Bu. Nggak ada karena bingung mau nanya apa atau emang sama sekali belum paham ini? Kira-kira tadi dari penjelasan Ibu kalian udah paham apa belum? Agak susah. Diam sih. Agak susah ya. Nanti ada latihan soal, coba dikerjakan uji kompetensi 3-nya. Nanti kalau udah mencoba mengerjakan, itu biasanya paham kok. Nanti coba dikerjakan yang nomor 2 sama nomor 7 ya. Nanti dikirim di Teams aja, nanti yang bisa Ibu kasih poin. Terus nomor 7 dibuat tugas aja ya. Nanti Ibu buatkan nomornya. Terima kasih untuk ada pertanyaan, Ibu akhiri. Tetap jaga kesehatan, semangat belajarnya. Ibu minta maaf kesalahan maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.
Ibu izin live ya.